Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Nur Ramadan. Saya mahasiswa semester 5 dari jurusan Teknik Informatika dengan NPM saya 2142430. Sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dummy skripsi yang telah saya buat sebagai tugas presentasi UTS pada mata kuliah Research Method. Mungkin sekian dari perkenalannya, mari kita lanjut ke pembahasannya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai dummy skripsi saya yang berjudul tentang perancangan tampilan antarmuka dalam aplikasi website, sistem penjadwalan kegiatan, dan manajemen fasilitas kampus. Saya akan membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama itu penjelasan singkat, yang kedua metode, yang ketiga perancangan aplikasi, dan yang keempat proses hasil dari perancangan. Poin pertama adalah penjelasan singkat. Sebelumnya kampus STMI Kamik Bandung itu sudah mempunyai sistem di dalam kampusnya untuk mengelola dalam melakukan pembelajaran dan juga informasi akademik seperti adanya Learning Management System atau biasa disebut dengan LMS, dan juga ada yang disebut dengan Sistem Informasi Akademik atau singkatnya SIAKAD. Sebenarnya kedua sistem itu sangat bermanfaat dan membantu di pihak kampus karena dapat mengelola pembelajaran dan juga informasi-informasi dalam suatu aplikasi. Namun, mengapa kampus tidak mengembangkan suatu fasilitas sistem aplikasi yang dapat melakukan penjadwalan kegiatan? Penjadwalan yang dimaksud ini bertujuan untuk mahasiswa itu sendiri dalam konteks kegiatan organisasi mahasiswa. Dari hasil identifikasi saya, kita bisa mengembangkan sebuah sistem yang dapat memudahkan dalam melakukan kegiatan berorganisasi. Kenapa dibuat sistem tersebut? Karena sebelumnya itu mahasiswa dalam melakukan kegiatan itu sempat terjadinya ada bentrok jadwal karena tidak terjadwal dengan baik gitu. Terus kurangnya informasi yang diterima oleh warga kampus, sulitnya dalam melakukan pengajuan kegiatan. Sebagai contoh kasus, saya sebagai BEM juga pernah mengalami suatu acara dan acara tersebut konflik dengan kegiatan dari himpunan gitu, dari himatif. Dan mengapa itu bisa terjadi? Mungkin karena dari pihak atasnya itu meng-ACC kegiatan kami dan tidak mengetahui adanya kegiatan di tanggal tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari sistem tersebut ini untuk meminimalisir yang masalah terjadi dari sebelumnya dan untuk mengumpulkan informasi-informasi supaya tidak hilang datanya dan tersimpan. Kedua, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang memfokuskan pada hipotesis deduktif dalam menjangkau permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data di sini saya menggunakan observasi karena menurut hasil pengamatan yang sudah saya lihat dan juga sudah terjadi di lapangan. Metode perancangan sistem yang saya gunakan adalah Scrum. Mengapa Scrum? Karena Scrum itu membagi sebuah pekerjaan ke dalam sebuah backlog. Sebagai contoh, mungkin sebagai kasus saya kan saya membuat sebuah interface. Interface itu sebuah tampilan website. Kemudian saya melakukan sprint planning dari backlog tersebut, mengerjakan pengerjaan pengembangan sistem itu hingga akhir tampilannya hingga selesai, yang kemudian akan direview. Apabila tampilannya sudah cocok dan sudah sesuai, maka akan masuk ke dalam increment yang selanjutnya akan mengerjakan backlog berikutnya. Namun, jika tampilannya belum sesuai, mungkin akan melakukan sprint ulang mengenai kekurangan dari tampilan tersebut. Berikut adalah contoh tabel pengumpulan data. Misalkan saya melakukan observasi pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian saya melakukan backlog sprinting planning pada tanggal 10 sampai tanggal 25. Kemudian saya melakukan perancangan sistem dalam waktu sebulan lebih misalkan, dan kemudian saya melakukan pengujian. Yang poin ketiga adalah perancangan sistem. Proses perancangan sistem yang berjalan dan sistem usulan. Pada perancangan sistem kali ini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, library JavaScript yaitu jQuery, dan framework dari CSS yaitu Tailwind CSS. Mungkin sistem yang berjalan sekarang ini dalam melakukan suatu kegiatan, kita harus merencanakan kegiatannya terlebih dahulu, membutuhkan informasi dana yang dibutuhkan, membuat surat permohonan, proposal kegiatan. Lalu proposal kegiatan itu biasanya berisi mengenai misalkan seperti kelas yang kita gunakan, fasilitas di kampus yang kita gunakan, seperti kamera kah, atau
kursi kah, seberapa banyak yang kita gunakan di dalam proposal, lalu berapa banyak tamu undangan dan orang-orang yang akan hadir di sana. Lalu respon penerima kegiatan, apakah kegiatannya itu akan di-ACC oleh pihak atas atau tidak. Jika di-ACC maka kegiatan akan berjalan seperti biasa. Nah, sistem yang saya usulkan itu, kita dapat mengajukan proposal atau pengajuan secara online hanya dalam konteks bertanya. Maksudnya itu bagaimana? Kan kalau misalkan kita melakukan pengajuan atau pengajuan proposal, kita harus menemui orang-orang pihak dari staf kampus. Apabila tidak ada, kita harus menunggunya di lain waktu. Nah, kita di sini akan menaungi agar bisa melakukan pengajuan secara online. Namun, ada batasannya. Jika pengajuan secara online ini sudah di-ACC, maka seperti tanda tangan atau pengumpulan proposal itu tetap dilakukan secara manual. Setelah itu, pengajuan dan proposal setelah di-ACC, kita dapat melakukan penjadwalan. Penjadwalan itu berupa informasi-informasi kegiatan yang akan kita laksanakan pada tanggal tertentu. Misalkan tanggal 1 Desember kita akan melakukan acara LKTM dari BEM. Maka dijabarkan berapa orang yang ikut, panitianya gimana, dijabarkan sedetail mungkin agar dari pihak kampus atau staf atau sivitas kampus yang lainnya tuh bisa mengetahui bahwa ada kegiatan dari organisasi tertentu di tanggal sekian. Lalu setelah membuat penjadwalan, nanti direspon di ACC kah kegiatan kita sama adminnya atau sama staf dari pihak kampus. Jika di ACC maka kegiatan boleh berlangsung. Nah, setelah kegiatan berlangsung ini, kita itu dituntut untuk mengumpulkan berkas-berkas dokumentasi seperti laporan proposal, surat menyurat, bukti dokumentasi berupa foto atau video mengenai kegiatan acara yang telah dilakukan, dan juga mungkin seperti surat perizinan juga dimasukkan ke dalam hasil laporannya. Mengapa saya membuat tujuan hasil laporan seperti ini? Karena sebelumnya dari ormawa-ormawa juga ada yang mungkin tidak tahu dalam bagaimana sih tahun angkatan sebelumnya atau contoh-contoh surat yang harus dibuat ketika ada kegiatan-kegiatan ini gitu. Makanya saya tuh mengusulkan sebuah sistem yang dapat menyimpan laporan-laporan dan bukti-bukti kegiatan di dalam satu website dalam kurun waktu tertentu. Misalkan BEM itu sudah melaksanakan sebuah acara LKTM penerimaan BEM baru pada tanggal sekian. Nah, data persyaratannya itu akan disimpan ke dalam memori, akan disimpan ke dalam database, dan riwayat kegiatannya juga akan disimpan. Mungkin itu bisa berguna untuk tahun angkatan berikutnya. Datanya bisa dilihat lagi, bisa diolah lagi, bisa dikelola kembali, dan bisa menjadi acuan bagi mahasiswa selanjutnya. Keuntungan dari sistem usulan yang saya buat mungkin akan ada sebagai pembeda. Ada informasi mengenai kegiatan dari ormawa dan juga dari pihak kampus. Misalkan dari ormawa itu ada tanda ini dari himpunannya, misalkan ada logonya kah atau apa. Terus ada juga kegiatan dari kampus. Tujuan sistem ini supaya informasi itu tersimpan di kalender juga sebagai reminder atau pengingat yang akan terkoneksikan menggunakan Google Calendar API. Mudahnya melihat fasilitas yang digunakan selama kegiatan. Misalkan tadi nih BEM LKTM melakukan kegiatan apa aja, terus fasilitasnya yang digunakan apa aja dari kampus gitu, biar bisa dikelola lagi, biar bisa melihat penggunaan dari suatu kegiatan. Lalu akan dituntut untuk menyimpan laporan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Yang ketiga adalah proses perancangan, gambaran hasil akhir perancangan sistem. Nah, hasil perancangan ini saya gambarkan menjadi dua. Yang pertama itu ada prototype atau gambaran kasar dari tampilan yang sedang saya buat. Ada juga bagian front end. Tampilan kasar yang sudah dibuat tadi dalam bentuk desain kemudian dibuat ulang dalam bentuk sebuah kode program yang akan ditampilkan ke dalam website. Nah, berikut ini adalah contoh landing page atau wireframe atau prototype dari halaman landing page. Masih berupa bentuk awalan, bentuk kasar. Nah, berikut ini adalah tampilan landing page yang sudah dibuat. Mungkin belum sepenuhnya jadi dan hanya masih satu halaman yang sudah saya buat.
Berikut ini juga ketika dibuka di tampilan desktop. Nah, mungkin proses pengembangan itu akan mencakup waktu yang cukup lama karena akan ada role atau keterbatasan dari setiap akun atau dari setiap pengguna. Misalkan mahasiswa biasa nih bisa melihat cuma kalendernya doang. Tapi misalkan kalau akun dari role-nya Ormawa, mereka bisa mengajukan kegiatan, mengajukan usulan-usulan atau apa. Misalkan dari yang akunnya milik admin, mereka tuh bisa ngelakuin apa. Dan untuk tampilan itu masih dalam tahap proses pengembangan, belum sepenuhnya jadi. Mungkin sekian presentasi mengenai pengembangan aplikasi saya, mengenai dummy skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.